بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين دائما الأفضال عظيم النوال، الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال البدر المتلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit pengumuman bahwa ada pesan dari Pak Herdi untuk mendoakan kesembuhannya jadi beliau sekarang sudah turun, kemarin di ICU, sekarang di HCU. Ya, pokoknya gitu. Beliau sakit jantung dan kondisinya sekarang alhamdulillah sudah membaik. Kita doakan semuanya agar Allah segera mengangkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan sehingga mampu berkumpul bersama kita kembali di Asmi ini. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma shfi mardah, Allahumma shfi mardah, Allahumma shfi mardah. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan di dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Kalau di terjemahan itu halaman 154. Berkenaan dengan qada dan qadar. Jadi iman qada dan qadar ini merupakan salah satu rukun iman yang keenam. Nah, alhamdulillah kalau kita masih hafal rukun iman, karena miris di zaman sekarang ada generasi muda, bukan ada ya, tapi banyak generasi muda yang tidak hafal rukun iman. Ya. Nah, mungkin kalau saya tes di sini mungkin ada nih yang nggak hafal. Ya, jangan sampai ya ada yang nggak hafal. Karena saya lihat ada tuh di konten gitu yang nanya-nanya wawancara gitu, dia nggak hafal rukun iman. Subhanallah, subhanallah. Ya, makanya miris sekarang kita hendaknya juga kalau kita pulang ke rumah sumbang tuh apa namanya ikro TPA atau enggak kita cari ustadz. Kalau belum ada TPA kita gimana caranya ada ustadz yang ngajar TPA di sekitar rumah kita. Karena anak-anak sekarang ini sudah handphone semua. Ngaji sudah jarang. Kalau dulu kita ba'da maghrib itu nggak ada gimana ceritanya kegiatan kecuali baca Quran. Nah, jadi haruslah gitu juga nanti kalau ke rumah pulang punya peraturan seperti itu. Ba'da maghrib nggak boleh ada kegiatan kecuali Quran. HP kita semua. Bapaknya juga jangan main HP. Ba'da maghrib handphone disita dikumpulkan jadi buat peraturan di rumah rules. Gimana caranya ba'da maghrib Al-Quran semua sibuk dengan Al-Quran. Karena sekarang ini di mana orang sudah lari daripada agamanya sendiri, nggak paham apa itu rukun iman, rukun Islam, bahkan syahadatain saja nggak bisa. Saya waktu itu sempat lihat dokumentari bahwa ada orang datang ke pedalaman, kemudian mereka ini sholat seperti biasa, tapi di tes bacaan sholatnya nggak bisa sama sekali. Terus ditanya, Pak, Bapak sholat gimana setiap hari? Saya cuma ikutin gerakannya aja. Subhanallah, ikutin gerakannya doang, nggak hafal bacaan sholat. Gimana coba kalau umur dia 60 tahun? Selama 60 tahun dari masa balik total, misalkan masa baliknya 12 tahun. Selama 48 tahun dia sholat tanpa membaca Al-Quran, tanpa membaca apapun yang dibacaan dalam sholat. Subhanallah. Ya, kita miris generasi sekarang. Alhamdulillah kita mau mengaji di sini tidak lain tidak bukan untuk mengangkat kebodohan kita. Karena saya pun bodoh di sini. Makanya saya mengaji. Kita semua perlu belajar setiap hari agar meningkatkan keimanan. Karena kita tidak akan ditanya tentang apa pekerjaanmu dahulu. Di perusahaan mana kamu kerja, nggak ditanya gitu malaikat. Tapi agamamu apa? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Dan itu dijawabnya bukan dengan lisan, tapi dengan amalan. Dengan amalan. Ya. Berkenaan dengan qada dan qadar, jadi qada itu maknanya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menginginkan hal itu terjadi. Atau kata para ulama, dia sudah terjadi. Adapun qadar adalah keputusan pengetahuan Allah, keinginan dan kehendak yang Allah inginkan atas segala macam isi daripada alam semesta ini, dan itu sudah Allah ketahui sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum adanya waktu.
Bahkan sebelum kata ada itu ada, qadar itu sudah ada. Dan qadar akan tetap ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Itu namanya azali. Jadi azali itu tidak terpaut kepada dimensi waktu. Qadarnya Allah Subhanahu wa taala tidak terliput kepada waktu dan sudah ada. Dan Allah ketika menentukan sesuatu pasti itu terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala qadar maknanya ini Allah sudah mengetahui sesuatu hal yang sudah terjadi. Allah mengetahui suatu hal yang sedang terjadi, Allah mengetahui suatu hal yang akan terjadi, bahkan Allah mengetahui yang tidak terjadi itu bagaimana apabila ia terjadi. Itu namanya qadar, qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun qada itu adalah sesuatu hal yang sudah terjadi. Nah, kita ketika mengimani qada dan qadar tandanya kita mengimani yang pertama. Ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus meyakini bahwa tidaklah semua hal yang terjadi, bahkan dedaunan yang jatuh dari pohonnya, akar yang tumbuh dari bawah tanah, tiap inci dan meternya, itu Allah mengetahuinya. Ya. Wa ma min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada setiap daun yang jatuh dari rantingnya kecuali Allah mengetahuinya. Ini maknanya qada. Ya, qada Allah sudah mengetahui. Nah, kita harus mengimani bahwa tidaklah setiap hal yang terjadi kecuali atas kehendak dan keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan menisbatkan keburukan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan kita na'udzubillah misalkan kita melakukan perzinahan, na'udzubillah. Misalkan ada fulan melakukan perzinahan. Kemudian dia yakin, wah ini kan saya udah ditakdirin berzina. Nah, ini tandanya dia menisbatkan kefahishan dia, kemaksiatan dia kepada Allah. Tidak boleh. Allah memang sudah mengetahui apa pilihan dia. Nah, jadi Allah itu kan ketika menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan makhluknya sekaligus menciptakan kehendak yang akan dilakukan oleh si makhluk. Tetapi makhluk tersebut diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berada di antara pilihan mau berzina atau tidak, mau ikut pengajian atau tidak, mau ke masjid atau tidak, mau kerja di PAMA atau di perusahaan lainnya. Semua ada pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Kan gitu. Yang kita diazab berdasarkan pilihan-pilihan kita yang salah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi kita karena kita berhak untuk memilih. Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan, jangan dikatakan ini kan sudah takdir saya. Salah kalau gitu. Anda melakukan kemaksiatan atas pilihan Anda karena Anda bisa untuk tidak melakukan kemaksiatan. Artinya Allah memberikan kehendak kepada Anda. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan ilmunya sudah tahu pilihan Anda. Gitu. Ya. Makanya ketika kita sekarang aja kita bisa milih nih, kita mau ikut kajian atau di kamar. Kan kita bisa milih. Oleh karenanya tidak bisa kita menisbatkan hal yang buruk. Karena sebagaimana doa Rasulullah SAW, al-khairu kulluhu biyadaik. Seluruh kebaikan di tangan engkau ya Allah. Wasyarru laysa ilaik. Dan keburukan tidak mungkin ada padamu. Makanya di antara doa Hasan bin Ali, ya di antara doa qunut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Hasan bin Ali, waqini syarra ma qadait. Dan ya Allah janganlah engkau berikan pilihan qadar yang buruk kepadaku. Atau qada yang buruk kepadaku. Jadi penisbatannya itu kepada kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu makna daripada iman kepada qada dan qadar. Dan orang kalau sudah iman kepada qada dan qadar hidupnya enteng. Makanya kalau orang sudah belajar akidah yang benar, orang belajar tauhid yang benar, tauhid akidahnya kuat, tauhidnya kuat, dalam menjalani setiap detik demi detik kehidupan ini dengan penuh senyuman. Nah, dengan penuh senyuman. Bahkan kalau dia dapat musibah, dia bisa bahagia. Kok bisa bahagia? Ya, kok bisa bahagia? Karena dia tahu segala macam yang diberikan Allah itu pasti baik untuk dia. Kita kenapa misalkan gerumul dalam hati Allah, kenapa di Asmi nggak bisa keluarga, nggak bisa ngeliat anak istri segala macam. Kalau saya harus yakin bahwa ini udah terjadi, ya udah berarti ini yang terbaik buat kita dan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita nggak bisa. Tapi boleh nggak Ustaz saya berdoa untuk pindah insight-nya? Boleh. Anda boleh berdoa untuk pindah di site di Bontang, ya, atau di Sumatera di sana. Terserah itu pilihan. Karena belum terjadi. Kalau sudah terjadi kita mengimani bahwa ini atas hikmah dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah pilihkan untuk kita itulah yang terbaik untuk kita. Apa yang telah Allah berikan untuk kita itulah yang terbaik dari apa yang kita punya. Contoh, misalkan saya punya siwak ini. Saya harus yakin gimana caranya siwak ini di antara jutaan dan miliaran siwak di luar ini adalah siwak yang terbaik buat saya.
Nah, pola pikir kita harus gitu. Terhadap semua hal yang kita punya. Nah, ini kitab. Gimana caranya kita pikirkan dan kita yakini bahwa di antara jutaan, karena nih, ini cetakan semua banyak kitab ini di dunia banyak kitab ini. Tapi mengapa hanya satu kitab ini yang berada di depan saya sekarang? Tandanya ini kitab ini sudah ditakdirkan jauh 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dan bumi, dan ini telah menjadi milik saya. Nah, begitu pula kepada semuanya, kepada anak, istri, harta, benda, perusahaan yang sedang Anda kerja sekarang. Mengapa dari banyak perusahaan tambang, kenapa Anda kerja ini PAMA? Kan gitu. Nah, itu karena sudah takdir. Nah, takdir maksudnya karena sudah terjadi. Nah, kalau belum terjadi, kita belum tahu takdir itu bukan. Makanya nggak bisa kita bilang ada orang bermaksiat gitu kan. Kenapa kok kamu bermaksiat? Ya sudah takdir. Karena saya sudah jadi penduduk neraka. Tahu dari mana aku penduduk neraka? Emang kamu baca Lauhul Mahfuz? Kan nggak bisa, kita nggak tahu baca Lauhul Mahfuz. Makanya mengapa takdir kita tidak tahu? Masuk ke dalam ayat likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kita tidak berbangga-bangga dengan keadaan kita sekarang karena kita sudah sudah seperti ini misalkan, dan kita tidak berputus asa tentang apa yang berada di masa depan, sekaligus tidak bersedih atas apa yang sudah terjadi di masa lalu. Contoh, kalau sudah terjadi di masa lalu, misalkan ban kita mogok di jalan tiba-tiba, harus yakin, mobil saya mogok di jam segini, pukul segini, hari ini, di lokasi ini sudah takdir yang Allah tuliskan 50 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tenang jadinya, nggak dumel. Nah, jadi kalau sudah terjadi itu baru kita tahu itu takdir. Nah, itu pilihan Allah, kita sudah tahu. Kemudian kita tidak berbangga-bangga karena kita sekarang, karena kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Tapi pilihan Allah kita tidak tahu seperti apa. Ya, seperti itu. Mengapa Allah rahasiakan? Supaya Allah mengetahui kita itu pilih yang baik atau yang buruk di antara setiap takdir-takdir itu. Makanya di pembahasan takdir nih, ngeri-ngeri sedap. Orang kalau salah dalam pembahasan takdir, dia bisa entah jadi Jabbariyah atau Qadariyah. Kalau orang berada dalam golongan Jabbariyah, dia meyakini bahwa segala sesuatu itu atas paksaan dari Allah. Dia tidak ada pilihan. Dia bermaksiat itu pilihan Allah. Dia berbuat zina itu pilihan Allah. Ini tandanya Jabbariyah. Dia tidak meyakini adanya kehendak dirinya. Padahal kita punya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan. Sebaliknya ada golongan Qadariyah. Qadariyah ini adalah golongan di mana dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada campur tangannya dalam kehendak yang dia lakukan. Nah, ini namanya Qadariyah. Qadariyah. Ada Jabbariyah, ada Qadariyah. Dan kedua golongan ini adalah golongan yang termasuk dalam ahlul bid'ah. Karena itu golongan yang pertengahan adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Simple. Dalam satu ayat saja kita memahami golongan ahlus sunnah wal jamaah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Itu ayatnya. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali atas ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kehendakmu. Kamu diberi pilihan, tapi pilihanmu terbatas. Dan di atas pilihanmu ada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkehendak, tapi Allah lah Subhanahu wa taala yang lebih berkehendak atas kehendak kita. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak menafikan kehendak hamba dan tidak meniadakan kehendak Allah. Begitu pula itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih siapa saja di antara hambanya yang menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan rahmatnya. Dan Allah memilih siapa saja di antara hamba-hambanya yang tersesat dengan kebijaksanaannya, sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang tak pantas mendapatkan hidayah. Allah tahu siapa yang diberikan cahaya keimanan dan siapa yang diberikan cahaya atau kegelapan daripada kekufuran. Allah tahu semuanya. Siapa yang lebih pantas menjadi nabi. Allah tahu siapa yang lebih pantas menjadi sahabatnya nabi. Allah tahu siapa yang menjadi orang-orang pengikut daripada sahabat radhiyallahu alaihim. Allah tahu siapa yang pantas mengikuti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tahu siapa yang pantas di kalangan itu semua. Dan kita tidak boleh menanyakan dan bertanya-tanya, ya Allah, mengapa engkau takdirkan fulan beragama ini? Kita tidak bisa menerka-nerka dan kita tidak bisa bertanya-tanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia perbuat, tapi kita ditanya tentang apa yang kita perbuat. Jadi kita tidak bisa komplain kepada Allah. Terserah Allah. Contoh, sebagai contoh. Kalau dipikir misalkan, kenapa kok Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membunuh cicak? Dalam sebuah hadis ada demikian.
Ya, di antara khamsat fawasiq, 5 hewan yang hendaknya dibunuh, ular, ya, cicak, kemudian burung gagak, ya, kemudian babi, ya, babi, kemudian al-kalbul aqur. Kalbul aqur itu hewan yang ganas, apa namanya? Anjing yang ganas, anjing yang ganas. Nah, ini diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Terus kita bertanya-tanya, kenapa? Cicak kan nggak salah apa-apaan kok dibunuh? Otak kita yang tidak sampai atas perintah Allah. Bukan berarti Allah menyuruh tanpa ada hikmah, enggak mungkin. Allah ketika menyuruh pasti ada hikmah, karena nama Allah Al-Hakim. Jadi kita yang pertama kita yakini kita harus yakin seluruh nama-nama Allah itu benar. Allah memiliki nama Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Allah memiliki nama Al-Alim, Allah Maha meliputi segala macam ilmu pengetahuan yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Ya. Allah Maha Berkuasa Al-Qahhar. Allah Maha Berkuasa. Allah mampu menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Allah mampu menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Allah mampu mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan orang yang dekat. Allah Maha Berkuasa Al-Qahhar, dan tidak ada satupun yang melebihi kuasa Allah. Hakikatnya kita tak berkuasa tapi kita dikuasai. Hakikatnya kita tak berjalan tapi kita diperjalankan. Hakikatnya kita tidak didudukan tapi didudukan. Oleh karenanya, meskipun keadaan kita sekarang duduk, tapi hakikatnya kita semua sedang berjalan menuju kuburan kita masing-masing. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu di mana kuburannya sekarang. Meskipun dia sudah beli kuburan. Nah, ada tuh kuburan saya lihat di apa namanya, di Banten, itu kuburan orang-orang elit, saya lupa namanya tuh. Ya, itu kalau beli harganya 1 miliar. Saya bilang, ini orang udah pesan kuburan di sini, belum tentu matinya di sini. Bisa jadi dia matinya tenggelam. Ya, dan tidak ditemukan jasadnya. Gak ada yang tahu di mana kita dimatikan dan di mana kita dikuburkan. Tapi semua yang pasti adalah kita sedang berjalan menuju kematian kita masing-masing. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala karena memiliki kuasa untuk mentakdirkan sesuatu, dan inilah yang harus kita imani. Ya, di antara qadar kita mengimani takdir baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala juga kullu yaumin huwa fi sya'an. Jadi setiap hari itu Allah sibuk. Dalam surat Yasin Allah katakan, kullu yaumin huwa fi sya'an. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu mampu menghinakan orang yang mulia dan memuliakan orang yang hina. Allah Subhanahu wa taala mampu menyempitkan rezeki orang kaya dan mengkayakan orang miskin. Pada setiap hari Allah melakukan ada pergantian dalam kehidupan roda manusia. Ini yang Allah lakukan setiap hari. Dan itu atas hikmah dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tandanya bersyukur atas apa yang Allah takdirkan kepada kita, ya. Makanya kata para ulama, kalau tanda-tanda orang zuhud, ya, dalam menyikapi qada dan qadar Allah, dia ini contoh, anaknya meninggal, dia sedih, tapi di sisi lain dia bisa bahagia. Loh, kok bisa bahagia? Karena kalau dia sabar dapat pahala, gitu. Nah, kalau orang yang sudah mencapai tingkatan keimanan yang luar biasa, kebahagiaan dia mendominasi daripada kesedihannya. Menetapnya anaknya yang meninggal lebih dia sukai karena itu mendapatkan pahala daripada anaknya yang tidak meninggal dan tidak mendapatkan pahala. Karena ketika sudah meninggal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ya. Tapi lagi-lagi, ucapan saya ini adalah ujian. Ya. Tidaklah setiap manusia diuji kecuali atas ucapan yang pernah dia ucapkan. Makanya saya sering dengar guru-guru saya ketika mereka ceramah, itu mereka benar-benar diuji atas apa yang mereka ucapkan. Dahulu guru kami ngajar tentang bab sabar. Bab sabar diajarin. Besoknya anaknya meninggal. Dan pada saat kajian bab sabar itu dia sempat mengulas tentang kesabaran ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Luar biasa. Berat, tapi kita bisa melatihnya. Dan Allah ngasih training, ya, kalau perusahaan itu trainingnya, maka dalam kehidupan ini adalah training juga. Trainingnya adalah berbentuk cobaan-cobaan itu, kerikil-kerikil dalam kehidupan yang membuat kaki kita menjadi kuat, yang membuat kaki kita nggak menjadi kapalan lagi, karena ada kerikil-kerikil itu yang bisa menjadikan kita terasa nanti nikmat di ujung akhirnya. Karena di dunia ini semuanya sementara, sakit sementara, sehat sementara, kaya sementara, miskin sementara, senang sementara, susah sementara. Tidak ada satupun di dunia ini keadaan yang sustain, yang bertahan lama. Nggak mungkin, nggak ada. Semuanya bertahan sebentar. Anda di PAMA berapa tahun? 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun, 30 tahun?
30 tahun sebentar, bukan selama-lamanya. Saya di sini menjadi imam juga beberapa tahun saja. Ya. Dan tidak ada sementara, tidak ada suatu hal yang ideal di dalam muka bumi ini. Dan kita akan menjumpai berbagai macam hal yang tidak ideal. Kerabat yang tidak ideal, pasangan yang tidak ideal, anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita inginkan sesuatu tapi Allah berkehendak lain. Nah, kita menginginkan punya partner kerja yang sama-sama mendukung kinerja kita tapi ternyata dia tidak mendukung kinerja kita. Ada selek. Nah, kita harus ketahui bahwa selama Anda di dunia, maka kita berada dalam ketidakidealan. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan keidealan yang sempurna dalam setiap kondisi yang kita lakukan di dunia. Kita harus paham. Karena keidealan yang hakiki adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga. Supaya kita rindu sama surga. Nah, karena kalau seorang sudah rindu sama surga, dia menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan tentram. Sebentar aja, ntar juga meninggal, kita masuk surga. Sebentar aja, cercaan manusia. Sebentar aja, rasa sakit ini sebentar aja. Sebentar aja dapat musibah sebentar. Karena dia yakin bahwa yang abadi hanyalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna daripada al-imanu bil qadri khairihi wa syarrih. Kemudian di sini musannif rahimahullah taala menuliskan bahwa pada hari di mana setiap manusia nanti akan dibangkitkan, maka Allah akan membalas segala macam yang dia perbuat. Jadi makanya mengapa kita ketika berbuat itu bukan bukan atas dasar keterpaksaan. Karena kalau terpaksa itu contoh seperti Anda diikat, kemudian dilempar ke dalam diikat seluruh tubuhnya tanpa bisa bergerak sama sekali, dilempar ke lautan. Nah, itu baru terpaksa. Selama kita belum berada dalam keadaan seperti itu, kita masih bisa berada dalam pilihan-pilihan. Ya. Nah, tandanya kita bisa memilih kita mau masuk surga atau masuk neraka, sebetulnya kan gitu. Terus Ustaz, gimana cara mengkompromikan hadis yang mengatakan bahwa ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fin nari am fil jannah. Tidaklah setiap di antara kalian kecuali telah dituliskan namanya dia menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Para sahabat bertanya ketika mendengar hadis ini, ya Rasulullah, kalau gitu untuk apa kita beramal? Kata Rasulullah, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramallah kalian. Sesungguhnya seorang akan dimudahkan menuju jalan takdirnya masing-masing. Jadi tandanya kita ini semua udah ada di Lauhul Mahfuz. Namanya itu di mana? Bisa gak diubah Ustaz? Bisa. La yaruddul qada illa du'a. Yang mengubah itu cuma satu. Doa. Nah, doa. Jadi takdir di depan masa depan kita ini sudah ada, kita mau berada di mana sudah ada. Sudah ada. Ya. Umur kita sudah tentukan berapa jatah umur kita. Sudah tentukan jatah rezeki kita. Bisa nambah gak? Bisa. Bisa. Ada perubahan gak? Bisa. Perubahan itu dengan doa. Dan perubahan itu pun sudah diatur dalam Lauhul Mahfuz. Bukan berarti Lauhul Mahfuz yang dirubah, bukan. Bukan. Perubahan itu sudah di Lauhul Mahfuz dan takdir yang akan menetap di kita pun sudah ada di Lauhul Mahfuz. Bahkan berdoanya kita pun sudah dicatat di Lauhul Mahfuz kalau kita berdoa. Ya. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketika membahas ini kita nggak akan pernah sempurna dalam mengetahui rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu. Nggak akan mungkin kita mengetahui segala macam hikmah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita hanya bisa menerka-nerka saja. Makanya kita nggak bisa mengetahui kenapa sih Allah tuh memberitakan kita sholat 2 rakaat subuh. Kenapa? Kenapa nggak 3 rakaat aja? Kenapa nggak 4 rakaat aja? Kita nggak bisa menerka-nerka. Tapi pasti ada hikmahnya di balik perintah itu semua. Banyak yang dari awal nggak make sense. Ini apa sih maksudnya? Tapi kita harus yakin bahwa di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang terkandung di baliknya. Ya. Nah, dari sini semua juga masuklah kita ke dalam pembahasan bahwa keinginan Allah Subhanahu wa taala itu ada 2, al-kauniyah wa syar'iyyah. Jadi Allah memiliki al-iradah al-kauniyah wal iradah asy-syar'iyyah. Keinginan Allah yang bersifat kauniyah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik Allah menyukai atau tidak menyukainya. Contoh, Allah mentakdirkan seorang ada yang kafir, ada yang mukmin. Allah tidak senang dengan kekafiran, tapi sudah menjadi kauniyahnya Allah bahwa di antara manusia ada yang beriman dan ada yang tidak beriman.
Allah menciptakan adanya orang yang melakukan ketaatan dan adanya orang yang melakukan kemaksiatan. Allah tidak menyenangi kemaksiatan, tapi Allah menciptakan itu. Dan karena Allah sudah tahu, di balik itu semua ada hikmah yang terkandung dalamnya. Yang mungkin sekarang kita tidak mengetahuinya. Mengapa? Kok nggak semua orang aja masuk surga? Kenapa harus ada yang masuk neraka? Nah, kita harus yakin bahwa segala macam ketentuan dan takdir dari Allah itu sudah atas dasar kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mampu menerkanya. Ya, menerkanya. Kemudian ada namanya iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah ini Allah menentukan yang mana Allah senang dengan ketentuan itu. Nah, ketika ada seorang hamba yang sebelumnya jauh dari pengajian, jauh dari ketaatan, jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Allah beri dia taufik untuk mengenal sunnah Rasulullah SAW, untuk mengenal kajian, untuk mengenal ibadah-ibadah yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Tandanya Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi bahagianya orang-orang adalah ketika dia difahamkan agama. Sedalam apa kita difahamkan oleh agama, tandanya Allah masih menginginkan kebaikan bagi kita. Dan tidak hanya dicukupkan dalam pemahaman agama, tapi ketika dia mampu mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Karena ilmu saja tidak cukup. Tidak cukup. Tapi ilmu di atas basirah itu pertanda bahwa Allah mentakdirkan suatu kebaikan bagi dirinya. Kemudian yang kedua, di sini fasal berkenaan dengan al-imanu qaulun wa amal. Jadi di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita harus meyakini bahwa iman itu definisinya adalah 3. Nah, definisi iman 3. Yang pertama, tasdiqun bil qalb, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, al-qaul bil lisan, mengucapkan dengan perkataan. Yang keempat ada al-amalu bil jawarih, yaitu beramal dengan anggota tubuh. Ini iman, definisi iman. Tidaklah seorang beriman secara sempurna kecuali dia melakukan hal 3 ini. Kalau dia hanya mempercayai saja dalam hati, tapi tidak mengucapkan keimanan dengan lisannya, atau tidak melakukan perbuatan keimanan dalam bentuk fisik, tandanya dia tidak beriman. Makanya nggak cukup orang meyakini dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak bersyahadat, tidak sah beragama Islam. Karena iman itu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan, yaitu beramal soleh. Ya, beramal soleh. Dan di antara golongan ini terbagi-bagi. Ya. Ada golongan namanya Jahmiyah. Ya. Jadi Jahmiyah ini dia mengatakan bahwa orang yang beriman itu cukup mengetahui saja. Jadi kata dia, ketika seorang mengetahui bahwa ada Tuhan namanya Allah, berarti dia telah beriman. Nah, ini kelompok yang salah. Yang kedua adalah Zanadiqah, ya, atau kelompok-kelompok yang tersesat yang dia mengatakan bahwa keimanan itu cukup diyakini saja, cukup diyakini, tapi tanpa diucapkan, kata dia, tanpa diucapkan. Yang ketiga ada kelompok namanya Murji'ah. Ya, Murji'ah ini dia diyakini dan diucapkan. Dia diyakini dan diucapkan tapi tidak dilakukan dengan perbuatan. Jadi kalau menurut mereka, orang yang melakukan kekufuran, orang yang melakukan kemusyrikan, selama dia masih meyakini dan masih mengucapkan keimanan itu dalam lisannya, maka berarti dia masih iman. Nah, ini namanya Murji'ah. Kemudian yang keempat adanya Karamiyah. Ya. Orang yang Karamiyah ini dia mengatakan bahwa keimanan itu tidak perlu diyakini, hanya perlu diucapkan saja. Nah, adapun Ahlussunnah wal Jamaah, keimanan itu harus diyakini dalam hati, diucapkan melalui lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Ini iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidaklah orang sempurna keimanannya kecuali melakukan 3 ini. Bahkan dia tidak beriman kalau ada satu hal yang dari ketiga ini yang pincang. Ya. Oleh karenanya orang-orang munafik hakikatnya mereka tidak beriman. Karena di dalam hati mereka kekufuran. Meskipun lisan mereka dan perbuatan mereka secara nampak adalah orang-orang beriman. Ya. Tapi ketika kita bermuamalah dengan mereka, kita bermuamalah seperti layaknya mereka orang Muslim. Ya. Makanya di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, orang tokoh munafik memusuhi Rasulullah SAW karena dia berhasad kepada Rasulullah. Karena dahulu sebelum Rasulullah datang ke Madinah, dia itu diidolakan dan dia sudah ingin diangkat jadi pemimpin bagi 2 suku Aus dan Khazraj. Ya. Kemudian ketika Rasulullah datang, dia merasa tersaingi. Harusnya saya nih jadi pemimpin di kota ini, di kota Yathrib ketika itu. Tapi mengapa si Muhammad ini? Nah, dia hasad. Gara-gara hasad itu akhirnya dia membenci dakwah Rasulullah SAW. Dan dia baru masuk Islam ketika di akhir-akhir saja, ya. Baru masuk Islam di tahun kedua, 2 Hijriah ketika itu. Baru masuk Islam, dan pada saat masuk Islam, hakikatnya dia itu masih
kufur dalam hatinya. Dia salat. Dia mengucapkan syahadat, tapi akhirnya masih kufur. Sampai akhirnya Allah beritahu bahwa dia ini tokoh munafik dan jangan engkau salat ya Muhammad ya. Meskipun waktu itu Rasulullah SAW salah berijtihad. Kata para ulama, beliau tetap salat ketika itu. Kemudian Allah tegur, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri." Ketika Allah mengingatkan Rasulullah, dan ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, dan itu pernah diingatkan sebelumnya oleh Umar bin Khattab. Jadi ijtihad daripada Umar bin Khattab itu pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam Quran. Di antaranya ayat hijab. Ayat hijab ini siapa yang minta awalnya? Umar. Jadi Umar itu minta ke Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan ayat-ayat tentang hijab. Akhirnya turun ayat hijab. Nah, begitu pula tentang ayat larangan untuk mensolati orang-orang munafik ketika itu. Ya, tapi kita nggak tahu siapa yang munafik, karena munafiknya dalam hati. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang nampak sekilas seperti munafik, maka bermuamalah seperti muamalah kaum muslimin. Ketika dimati, disolatkan, gitu. Dikuburkan di kuburan pemakaman kaum muslimin. Kecuali dia melakukan kekufuran atau kemusyrikan yang jelas nyata-nyata itu mengeluarkan dia daripada Islam. Ya, inilah konsekuensi daripada beriman kepada qada dan qadar, sekaligus meyakini bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Ustadz, mengapa kok saya ketika kajian iman saya naik? Begitu keluar masjid, turun lagi, loyo lagi. Nah, wajar, iman itu naik dan turun. Makanya dulu ada Hanzalah. Hanzalah itu berkata kepada Abu Bakar, ya, wahai Abu Bakar, saya kalau bersama Rasulullah seolah-olah neraka dan surga itu berada di depan mata saya. Tapi ketika saya pulang ke rumah, saya bersama anak, istri dan keluarga, kok loyo lagi iman saya. Kemudian kata Abu Bakar, ya saya juga begitu. Apakah kita munafik wahai Hanzalah? Kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Rasulullah, Hanzalah berbuat demikian. Apakah dia tergolong munafik? Kata Rasulullah, sa'ah wa sa'ah. Sa'ah wa sa'ah. Hidup itu ada kondisi di mana kita imannya naik, ada kondisi di mana imannya turun. Yang jelas ketika kita lagi futur-futurnya, jangan sampai meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai meninggalkan masjid. Jangan sampai meninggalkan kajian. Jangan sampai meninggalkan teman-teman soleh. Jangan sampai meninggalkan circle-circle soleh. Jangan sampai meninggalkan amal ketaatan yang biasa kita lakukan. Iman, khusyuk menjadi turun, wajar. Tapi kita hendaknya memohon dan berusaha semaksimal mungkin agar selalu nanti stay lagi berada di performa yang memuncak kita. Demikian apa kami sampaikan. Kita lanjut nanti insyaallah berkenaan dengan mengimani segala yang datang dari Rasulullah SAW, dari perkara sam'iyat, kemudian perkara Isra Mi'raj, perkara turunnya Dajjal, perkara Ya'juj dan Ma'juj akan kita bahas di kitab Lum'atul I'tiqad. Hadza sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snacknya Pak ya.